Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul dan berjumpa di program kita Konsultasi Keluarga Muslim, yang mana insya Allah kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk pada redaksi kami, dan juga kami akan mengundang Anda semua baik di rumah maupun dimanapun Anda berada untuk bergabung di kami di line telepon kami di nomor 08 125952 1312. Insya Allah beberapa pertanyaan yang masuk dan juga pertanyaan yang langsung disampaikan di program kita akan langsung dijawab oleh Ustadz Ahmad Sabik Hafidhahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau pada malam hari ini telah ada di samping kita, dan juga akan kita sapa dulu beliau sebelum program ini kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali, bagi yang ingin menitipkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp kami di nomor yang sama, di nomor 0812 5952 1312, dan juga kami mempersilahkan untuk langsung bertanya langsung di telepon kami di nomor 0812 5952 1312. Insya Allah kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang masuk pada kami. Mungkin akan kita mulai, Ustaz, untuk pertanyaan yang pertama. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk melalui telepon kami akan membacakan pertanyaan yang telah masuk di redaksi kami. Dari hamba Allah yang tidak menyebutkan nama dan tempatnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda ingin bertanya, Ustadz, dulu waktu kecil saya sering melihat dan mendengar orang tua saya bertengkar. Dan sampai sekarang masih teringat, apalagi ayah saya yang sampai mengucapkan kata-kata yang tidak semestinya. Bagaimana seharusnya yang saya lakukan sekarang ini, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Khafidin azani Allah wa iyyakum. Kehidupan dunia itu tidak ada yang mulus. Karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat ujian seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji kalian itu dengan kejelekan, dengan sesuatu yang tidak kalian senangi. Dan kadang-kadang ujian itu berupa kesenangan, khair, sesuatu yang kalian senangi. Semua itu adalah fitnah. Semua itu adalah fitnah. Maka nggak ada hidup di muka bumi ini mulus tanpa masalah. Hidup mulus tanpa masalah itu hanya ada di surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hakikat kehidupan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan kami jadikan manusia itu berputar. Orang kadang-kadang seneng, kadang-kadang sedih, kadang-kadang keluarganya ayem, kadang-kadang tengkar. Ya begitulah kehidupan. Seorang anak juga begitu. Kadang-kadang merasakan damai dengan kedua orang tuanya, kadang-kadang orang tuanya tengkar, dia merasakan susah. Makanya pegang prinsip ya, akhi. Dalam hidup itu pegang prinsip. Salah satu di antara prinsip hidup yang pertama Anda katakan tadi, jangan itu jangan pernah mimpi hidup ini mulus dari ujian. Itu mimpi kosong, gak mungkin terjadi. Yang namanya hidup itu mesti penuh masalah. Ada orang yang diuji dengan anaknya, ada orang yang anaknya gak ada apa-apa tapi diuji dengan istrinya. Ada orang itu yang istrinya nggak ada masalah dengan mertuanya. Ada anggaplah mertuanya nggak ada masalah sama menantu nih. Anggaplah keluarga besarnya nggak ada masalah karo tonggoi. Anggaplah nggak ada masalah dengan ekonomi dia. Begitulah hidup. Ini begitulah hidup dan kehidupan. Mesti mengalami hal yang semacam itu. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, kerjakan yang baik. Kerjakan tugas kita sebaik mungkin. Lepas dari orang itu berbuat apa kepada kita. Dan ini prinsip seorang muslim yang harus dipegang. Bahwasanya kita hidup di alam dunia ini, para ikhwah,
apapun yang kita amalkan, apapun yang kita kerjakan, lakukan itu untuk Allah. Bermuamalahlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuatlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kita itu berbuat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang akan membalas. Kalau kita berbuat baik, Allah yang akan membalas kebaikan. Kalau kita berbuat buruk, Allah yang pasti akan membalas keburukan. Dari mana datangnya kebaikan itu? Allah Maha tahu. Bisa jadi dari orang yang kita berbuat baik kepadanya, bisa jadi dari orang lain yang nggak ada kaitannya dengan kasus itu, yang Allah gerakkan hatinya untuk membalas perbuatan kita. Perbuatan buruk juga jadi semacam itu. Bisa jadi keburukan itu akan datang dari orang yang dulu kita jelekkan, kita dolimi, sekarang dia jadi kuat dan membalas kejelekannya. Bisa jadi dari orang lain. Ini bisa jadi dari orang lain. Lah, berkaitan dengan kasus Anda, ya akhi. Tom tadi mengatakan dulu hidup itu di rumah tangga yang kurang harmonis. Bapak sama ibu itu sering tengkar. Bahkan untuk mengucapkan kata-kata yang nggak layak diucapkan. Apa yang harus saya lakukan? Bakti kepada kedua orang tua. Maksimalkan bakti kepada kedua orang tua. Apapun kondisi hubungan antara orang tua. Antara bapak ibu sampai sekarang masih cekcok nih. Kalau ketemu bapak nggak ketemu sama ibu, ketemu ibu nggak ketemu sama bapak gitu ya. Or bapak itu jelek-jelekan ibu, ibu jelek-jelekan bapak. Sudahlah, itu urusan mereka. Urusan kita sebagai seorang anak, kewajiban kita adalah bakti kepada orang tua kita. Bakti kepada orang tua. Baktilah kepada ayah Anda. Sampai pun ibu jelek-jelekan. Baktilah kepada ibu antum. Sampai pun ayah jelek-jelekan. Lah, Ustaz, kalau bagaimana kalau kemudian ibu itu ngancem, pokoknya sampai parak-parak sama bapakmu. Kalau kamu sampai berbuat dekat-dekat sama bapakmu, jangan akui aku sebagai ibumu, misalkan begitu. Kalau kondisi semacam itu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Enggak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memutus hubungan dengan orang tua, salah satunya itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan turuti perintah dari orang tua sisi yang lain. Jadi, kenapa? Mereka bermain perasaan. Antum bermainlah dengan bahasa hati. Bermainlah dengan bahasa syar'i. Kewajiban berbakti kepada ayah, kewajiban berbakti kepada ibu. Mudah-mudahan dengan kekokohan antum memegang prinsip, memegang sikap, maka kita bisa dengan jalan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mendamaikan antara kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Kita akan mencoba untuk membacakan pertanyaan yang kedua yang masuk di redaksi kami melalui aplikasi Android Al-Furqan TV dari Umu Hilwa di Banjarmasin, Ustaz. Ustaz, apakah kita berdosa jika orang tua yang sudah sepuh tidak mau diajak tinggal di rumah kita untuk kita rawat, namun beliau tetap memilih tinggal di rumahnya sendirian dengan kondisi beliau yang sudah sepuh, Ustaz? Ya ukhti, orang tua itu tidak sesimpel itu cara berpikir. Pikirannya anak itu kan yang penting ada yang ngeramut. Pikiran kita itu kadang-kadang menghadapi orang tua, foto bu, sampean itu kesini, nanti kita ramu di rumahku, gitu. Kenapa kok nggak mau? Cobalah kita telisik dari sisi yang lain. Kenapa toh? Kenapa banyak orang tua itu yang tidak mau semacam itu? Dia itu punya kenangan di rumah tempat tinggal dia.
Di situ dia dari dulu berjuang hidup. Di situ dia dulu membangun rumah tangga awalnya. Di situ dia dulu hidup bersama anak-anaknya. Di situ dia dulu ngeramut anak-anaknya. Sampai kemudian dia sekarang tua, dia kepingin untuk meninggal dunia di tempat itu. Itu banyak orang tua yang cara berpikirnya semacam itu. Lah, kalau kemudian orang anaknya itu sudah pindah kerja ke tempat yang lain, tuntutan pekerjaan, tuntutan ini, tuntutan itu, begitu, yang menyebabkan kita itu harus keluar dari rumah induk, dari rumah orang tua kita. Dalam kondisi semacam itu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang tua mau legowo pindah dari rumahnya ke rumah kita. Orang tua mau legowo pindah dari rumahnya, rumah beliau, ke rumah kita. Mungkin orang tua itu memahami bahwasanya anaknya memang gak mungkin harus tinggal di tempat dia karena kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya dengan perusahaan, kaitannya dengan sekolah putune, kaitannya dengan ini, kaitannya dengan itu, sehingga orang tua legowo. Kalau begitu selesai masalah. Berarti nanti mampu bisa menggabungkan antara dua kebaikan. Kebaikan satu bakti sama orang tua, kebaikan yang kedua maslahat lain, maslahat yang lain tidak tergadaikan. Itu yang pertama. Dan nasihat ana sebenarnya sih kepada para orang tua atau calon yang akan nanti jadi orang tua yang sepuh. Ya sebagaimana anak itu kita minta untuk memahami orang tua. Kadang-kadang orang tua itu yang harus memahami anak, ya. Karena orang tua itu mau tinggal dimanapun, itu kan sebenarnya nggak ada masalah toh. Hanya main perasaan aja, kepingin dia di tempat tinggal di tempat itu. Hanya itu aja sebenarnya masalahnya. Tapi anak kaitannya dengan kerjaan, kaitannya dengan ini, kaitannya dengan ini, kaitannya dengan yang lain. Cobalah, jadi jangan bayangkan. Cobalah Pak, janganlah Bu, cobalah Mbah nggih. Cobalah jenengan bayangkan. Misalkan gambaran anak jenengan itu menjadi pengurus pesantren, anggaplah Al-Furqan di Gresik. Di Sarawak, Gresik sini. Menjadi ustadz yang ada di sini. Dia itu sudah Masya Allah di Al-Furqan ini, di situlah istrinya, di situ anaknya, di situ tempat dia mengabdi, di situ tempat dia cari pahala, di situ tempat dia cari akhirat. Yang mana pahala-pahala anak itu jenengan sendiri yang akan mendapatkannya. Kemudian dia itu untuk bisa setiap saat datang ke orang tua nggak mungkin karena tempatnya jauh. Anggaplah misalkan sampai 200-300 kilo, jauh. Sedangkan dia kalau pulang di rumah terus ngapain? Kerja yuk nggak ada, jadi pengangguran yuk sulit. Anak-anaknya bagaimana, nafkahnya bagaimana? Maka tolong kadang-kadang orang tua yang harus memahami kondisi. Jenengan pindahlah ke rumah anak di tempat yang lain. Insya Allah keberadaan berada di rumah seorang anak itu jauh lebih maslahat untuk semuanya. Dalam kondisi yang semacam itu. Kecuali kalau memang ada saudara-saudara, anak-anak jenengan yang lain yang dekat, itu masalah lain. Itu yang pertama. Tapi kalau kemudian mentok itu bahasanya apa? Kalau kemudian nggak memungkinkan, jadi orang tua itu benar-benar memegang prinsipnya nggak mau meninggalkan rumahnya, tetap mau tinggal di situ. Sedangkan jenengan wahai anak, mungkin anak tunggal, nggak memungkinkan untuk yang lain ngeramut, jenengan anak tunggal. Maka dalam kondisi semacam itu, nanti yang ngalah. Karena kewajiban orang tua, kewajiban anak itu bakti kepada orang tua. Kewajiban anak itu bakti kepada orang tua. Prinsipnya, anak yang ngalah. Anak yang ngalah. Tergantung sekarang bagaimana caranya dikondisikan. Yang istri misalkan
ke rumah ibunya, sang suami tetap di tempat pekerjaan, pulang sebulan sekali, kayak 2 minggu sekali atau gimana itu, atau gimana lah caranya dirembuk. Yang termasalahat itu bagaimana? Kalau memang mentok gak bisa dikoordinasikan dengan orang tua, maka dalam kondisi semacam itu. Dan jangan sampai ibu itu ditelantarkan sendirian. Kasihan. Cobalah bayangkan. Yani kalau kemudian anti dulu masa kecil ditelantarkan karena menjaga ini, menjaga itu, kita nggak bisa jadi hidup. Jangan egois karena alasan pekerjaan, karena alasan ini, karena alasan itu. Kalau sama-sama megang egoisnya orang tua lebih dikedepankan. Kekehnya orang tua lebih diperhatikan. Orang tua adalah orang tua yang Allah perintahkan kepada kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Apa yang akan anti bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban anti nanti di hadapan Allah kalau kemudian ibu itu nggak bisa makan, ibu itu mau cari minum nggak bisa jalan, ibu itu mau kepingin apa nggak ada yang belikan. Tatkala itu kita hidup enak di tempat yang lain, padahal ibu itu dalam kondisi yang sudah sepuh, sudah tua semacam itu. Memang sih kadang-kadang kita berpikir itu napo toh ibu itu nggak mau ke rumah saya itu napo. Iya. Itu cara berpikirnya kita sebagai seorang anak. Tapi meskipun anak nganjurkan, ya ibu itu memahami kondisi anaknya. Tapi kadang-kadang tidak semudah itu orang tua mudah untuk mengikuti perasaan anaknya. Kalau sudah semacam itu, ngalahlah. Baktilah. Mudah-mudahan dengan baktinya anti kepada orang tua dalam kondisi semacam itu, akan muncul di belakangnya keberkahan-keberkahan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Sambil menunggu penelpon yang masuk, kami ingatkan lagi bagi para jamaah yang ingin bergabung langsung di program kami, di program konsultasi keluarga muslim Al-Furqan TV. Anda bisa menelpon baik di WhatsApp maupun di telepon pulsa Anda di nomor 0812 5952 1312. Kami ulang di nomor 0812 5952 1312. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp kami di nomor yang sama, di nomor 0812 5952 1312. Kita akan membacakan pertanyaan yang masuk di pesan WhatsApp kami sambil menunggu pertanyaan yang masuk melalui telepon kami, Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan masuk seperti ini, Ustaz. Dari hamba Allah di Jawa Barat. Ustadz, saya merupakan salah satu keturunan dari keraton. Ayah saya masih sangat kuat dengan tradisi keraton. Sekarang Ana sudah mengenal ngaji. Banyak saya lihat ritual-ritual itu kadang menjurus kepada kesyirikan. Bagaimana Ana seharusnya menasihati ayah Ana, Ustadz? Syukuran jazakallah khair. Pertama, syukurilah antum sebagai keluarga ningrat, keluarga keraton gitu ya. Karena biasanya keluarga keraton itu hidupnya lebih terarah karena memang terbiasa dengan hidup terarah oleh adat istiadat yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak bisa dipungkiri bahwasanya keluarga ningrat, keluarga keraton di negeri kita itu dekat sekali dengan kejawen. Karena dulu keraton-keraton zaman dahulu itu rata-rata memang kerajaan Hindu, kerajaan Buddha. Terutama Pajajaran. Kalau ada di Jawa Barat itu kerajaan yang paling kuat kan Pajajaran, dan itu kuat sekali. Karena itu sebagai kerajaan Hindu terakhir yang ada di tanah Jawa setelah runtuhnya Majapahit. Nah, kalau kemudian kita menemukan bahwasanya orang tua kita itu masih penuh dengan adat istiadat kejawennya, yang antum melihat bahwasanya itu adalah terjerumus ke dalam nyerempet syirik atau terjerumus ke dalam perbuatan syirik, maka kewajiban antum itu berbakti kepada orang tua. Dan bakti yang paling bakti adalah bagaimana menyelamatkan ayah, bagaimana menyelamatkan orang tua dari kubangan kesyirikan tersebut. Dan lakukan usaha yang hikmah, lakukan usaha yang bagus. Bagaimana caranya? Ini bagaimana caranya?
biasanya orang tua itu kalau anak yang ngomongi itu mentah. Butuh orang lain. Omongannya bisa sama. Omongannya bisa isinya sama. Tapi yang ngomong beda, itu beda. Kalau nasihat yang pertama, orang tua itu kan mesti punya gawan bayi ya. Orang tua itu sebagai seorang muslim, antum bicara orang tua khawatir terjerumus ke kesyirikan, berarti orang tua muslim. Sebagai seorang muslim itu mesti kenal namanya pengajian. Lah, orang-orang itu ada yang senang dengan pengajian ala guyon. Ada orang tua itu yang senang pengajian gaya dijabarkan panjang lebar sampai jalan treh gitu. Ada orang itu yang senangnya saklek, ini dalilnya ini dalilnya ini dalilnya ini. Untuk coba lihat gaya pengajian orang yang disenangi sama orang tua. Kemudian cari orang semacam itu dari asatidzah kita. Cari orang semacam itu dari asatidzah kita. Kan ustadz-ustadz kita itu kan juga macam-macam loh. Ada yang senengani guyon, ada yang senengani serius, ada yang melengking tinggi, ada yang jabarkan itu landai, ada yang malah kesannya ngantuk gitu ya. Dan macam-macamnya. Maka usahakan perdengarkan. Ya kita mau pura-pura nyetel di pinggirnya gitu. Nanti orang tua akan tanya. Yang orang tua itu akan tanya, itu pengajian siapa enak begitu. Kemudian dituntut sedikit demi sedikit. Jadi dituntut sedikit demi sedikit gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan bakti kita. Tunjukkan di hadapan orang tua kita bahwasanya kita itu kenal ngaji. Semakin kenal ngaji, semakin kita itu bakti sama orang tua kita. Lepas dari orang tua itu masih kejauhan, lepas dari ini itu. Jangankan masih ada bau-bau kesyirikan, yang jelas-jelas musyrik loh. Anak itu wajib bakti sama orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya maksa kamu untuk berbuat syirik yang kamu gak mempunyai ilmunya, maka jangan taati keduanya. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bergaulah dengan baik di dunia dengan keduanya dengan cara yang baik. Lah, dengan hal yang kondisi semacam itu, baktilah kepada orang tua. Tunjukkan kepada orang tua kita bahwa apa yang kita pelajari semakin menjadikan kita bakti kepada orang tua. Perbuatan dan ucapan. Sehingga mudah-mudahan dengan cara itu orang tua itu akan terenyuh. Orang tua itu akan terbuka hatinya. Bahwasanya ilmu yang kita pelajari, Islam yang kita pelajari, penampilan kita yang berubah di permukaan di luar, itu akan menjadikan kita semakin bakti kepada orang tua kita. Yang ketiga, banyak doakan orang tua kita. Banyak doakan ini orang tua kita. Karena doa itu silahul mu'min. Doa itu senjata seorang mukmin. Yang keempat, sabar. Jangan gerasa gerusu. Jangan gerasa gerusu. Sabar di dalam mendakwai orang tua. Semua butuh proses. Proses itu bisa cepat, proses itu bisa lambat. Orang-orangan. Ada orang itu yang proses hijrahnya itu cepat kayak Umar bin Khattab. Ada orang yang proses hidupnya itu lama, lambat gitu. Di antara kita sama-sama teman-teman ngaji, ada yang ngaji sekarang bisa berubah. Ada yang sudah ngaji 3 tahun, 4 tahun gitu-gitu, gaya dan penampilannya. Semua itu yang beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Intinya berjuanglah, berusaha dengan hal-hal yang barusan Anda sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu atas jawabannya. Kita akan lanjut lagi menjawab pertanyaan yang masuk di line WhatsApp kami dari seorang akhwat Ustaz di Jawa Timur yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya akhwat usia hampir 29 tahun. Alhamdulillah sudah menemukan calon yang baik agama dan akhlaknya. Akan tetapi orang tua tidak menyetujui karena jarak yang terlalu jauh si calon suami. Jika ayah menolak,
menjadi wali tanpa alasan syar'i tersebut, apakah kewaliannya boleh diserahkan ke wali hakim? Apakah yang dimaksud dengan wali adhol, Ustaz? Syukron, jazakallah khair, Ustaz. Kasus yang anti sampaikan itu memang secara fikih namanya wali azl, ain dhat lam. Yani ain dhat lam azl gitu ya dalam kasus fikih. Tapi sebelum bahas kasus fikihnya, coba kita telisiki dari sisi yang lain dulu. Ukhti, satu hal yang dimiliki oleh semua orang tua, dan itu fitrah yang dimiliki oleh semua orang tua. Orang tua itu kepingin anaknya bahagia. Tidak ada orang tua itu yang kepingin anaknya sengsara. Semua orang tua kepingin anaknya itu hidup bahagia. Nah, tinggal masalahnya itu versi memandang bahagia itu dari titik mana, itu yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Bisa jadi cara berpikirnya orang tua itu kalau nanti calon suami itu jauh gitu ya, nggak tahu jauh apa itu namanya, jauh umur atau jauh tempat, yang penting jauh lah. Kalau orang tua itu ternyata melihatnya itu jauh nanti itu repot. Kalau tinggal di sini nggak bisa bakti sama yang di sana, kalau tinggal di sana nggak bisa bakti sama yang di sini, begitu. Khawatir semacam itu, akhirnya orang tua nolak. Bisa jadi orang tua melakukan itu karena saking sayangnya sama anti, sehingga orang tua itu nggak siap mau pisah sama anaknya. Sekarang jangan dipastikan dulu bahwasanya orang tua itu punya pikiran yang nggak benar. Karena gaya berpikir anti tadi, gaya pertanyaan tadi itu, berarti anti itu menuduh orang tua itu yang berpikirnya nggak benar. Bisa jadi itu ungkapan hati saking sayangnya sama anti, menjadikan dia itu nggak kepingin putrinya jauh-jauh dari dirinya. Dia itu nggak kepingin dia itu pisah jauh-jauh dari putrinya. Maka nasihat ana, sebelum menghakimi, cobalah bicara dari hati ke hati dengan orang tua. Jadi coba kalau bisa langsung ngomong sama orang tua, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ngomong langsung dengan orang tua, coba lewat ibu atau yang lain. Bicaralah tidak dengan konteks menyalahkan. Bicaralah dengan orang tua dengan konteks anak kepada orang tua yang butuh kasih sayang, butuh kelembutan, butuh pengertian, butuh diayomi, butuh dilindungi sebagai seorang anak meskipun nanti sudah dewasa, sudah 29 tahun. Semoga hati orang tua tersentuh. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang di hati manusia itu inna quluba bani Adam baina usba'in min asabi'ir rahman. Hati manusia itu di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Yang Allah Subhanahu wa taala membolak-balik hati seorang hamba itu tergantung kepada apa yang Allah kehendaki. Itu yang pertama. Sebelum masuk dalam ranah fikih. Lah, lakukan ranah yang pertama dulu, yaitu mencoba membuka hati orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata ranah ini sudah dijalankan atau akan dijalankan dan nantinya mentok, sedangkan anti sendiri termadorotkan kalau nggak segera nikah, karena umurnya sekarang sudah 29 tahun, itu memang untuk kalangan akhwat umur 29 tahun itu sudah sangat terlambat menikahnya. Khawatir semakin lambat, semakin ke belakang, semakin sulit mencari jodoh. Maka baru kita bahas fikihnya. Fikih yang dalam pembahasan yang anti sampaikan ini namanya waliyul azl. Wali yang azl. Apa itu wali yang azl? Wali yang azl itu wali
yang tidak mau menikahkan putrinya atau wanita yang dalam kewaliannya dengan laki-laki yang kufu, laki-laki yang sepadan tanpa alasan syar'i. Seorang wali yang tidak mau menikahkan putrinya atau wanita yang dalam perwaliannya dengan laki-laki yang kufu, laki-laki yang sederajat gitu ya, yang sepadan. Jadi yang sepadan tanpa alasan syar'i. Nah, jika kita menemukan kasus semacam ini, maka tidak secara otomatis pindah-pindah. Tapi kasus ini harus dibawa dulu ke pengadilan. Jadi harus dibawa dulu ke mahkamah, ke qadhi, ke pengadilan syar'i. Di negeri kita pengadilan agama. Nah, sampai pengadilan disampaikan kasusnya. Gini. Nanti pihak pengadilan akan manggil orang tua. Nah, orang tua dipanggil, akan ditanya oleh pihak hakim, kenapa. Orang tua pasti menyampaikan alasan. Kalau kemudian hakim memandang alasannya orang tua sama sekali tidak bisa dibenarkan, kemudian putrinya yang sudah 29 tahun itu harus segera menikah karena bahaya, dalam kondisi semacam itu, maka hakim berhak untuk mencabut perwalian dari bapak tersebut. Dalam sebuah keputusan amar hakim, kami hakim, jadi fulan ibnu fulan, hakim daerah Gresik misalkan, jadi setelah memandang 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasus ini gitu ya, maka kami putuskan bahwasanya perwalian bapak A untuk putrinya kami cabut. Sejak saat ini maka perwalian diambil alih oleh pengadilan. Lah, tinggal nanti pengadilan mau menikahkan yani sebagai hakim atau diserahkan kepada yani wali yang lainnya. Wallahu alam bi as-shawab. Tapi nasihat saya ya ukhti, jangan lakukan cara ini kecuali kalau terpaksa tidak bisa menggunakan cara yang lainnya. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjut lagi Ustaz, ada pertanyaan yang masuk di pesan WhatsApp kami. Sepertinya banyak sekali yang masuk di WhatsApp Ustaz. Ya. Baik, kita akan bacakan dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya Ustaz. Dia mengirimkan 2 pertanyaan. Ustaz, mohon bertanya, gimana sikap kita kalau kita mau masuk pesantren tapi dilarang oleh orang tua? Itu pertanyaan pertama ya Ustaz. Yang kedua, bagaimana hukumnya Ustadz orang-orang yang suka menggosipi dan merendahkan ustadz-ustadz yang bukan bermanhaj salaf? Yang bukan bermanhaj salaf. Pertama, cita-cita antum untuk masuk pesantren itu cita-cita mulia. Keinginan yang agung. Karena jalan menuntut ilmu itu jalan yang sangat agung. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia itu menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Akan mudahkan baginya jalan yang untuk menuju ke surga. Baik. Itu pertama. Yang kedua, tapi kadang-kadang betapa banyak kondisinya itu adalah kebentur dengan masalah yang lain. Dilarang sama orang tua, kayak harus ngerawat orang tua, harus ini, harus itu. Kasus antum sekarang ini adalah dilarang sama orang tua. Antum nggak jelaskan dilarangnya kenapa. Jadi dilarang itu banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dilarang itu karena orang tuanya sepuh, butuh ada yang bantu, butuh ada yang di rumah, ngurusi pekerjaan rumah dan macam-macam. Kalau ini alasannya, antum jangan menyantren, di rumahlah, bantu orang tua. Sedangkan menuntut ilmu bisa pakai cara online, sebagaimana yang masyhur zaman sekarang, bisa dengan asatidzah yang ada daerah antum setempat. Itu pertama. Tapi jika alasannya itu lain,
Tergantung alasannya, lihat dulu alasannya kenapa. Orang tua ngelarang itu alasannya kenapa? Syar'ika atau tidak syar'ika? Kalau memang alasan orang tua itu kuat, nasihat anak, jangan pergi mondok. Jangan pergi mondok. Kenapa? Kita loh belajar itu loh, niatnya itu agar mendapatkan keberkahan ilmu. Bagaimana mungkin kita itu mau mondok mendapatkan keberkahan ilmu kalau kita keluar meninggalkan kampung, meninggalkan rumah dengan tangisan orang tua yang gak rela, alasannya karena di rumah dia butuh sama anaknya. Pulanglah. Jadi jangan pondok, jangan berangkat ke pondok kalau kondisinya semacam itu. Tapi butuh saya tahu. Jadi alasan orang tua itu nggak mau berangkatkan anaknya, nggak mau ngeridhoi anaknya pesantren itu kenapa? Tapi tetap dengan anak katakan tadi, keinginan yang kuat dari seorang anak, jadi untuk berangkat mondok itu satu hal yang sangat mulia, satu hal yang amat sangat mulia sekali. Tapi jadi sampaikan itu dengan baik-baik kepada jadi orang tuanya, dengan baik-baik jadi kepada orang tuanya. Itu hal yang pertama. Kenapa? Karena mencari ilmu di pesantren itu sunnah. Bakti kepada orang tua itu wajib. Jadi itu adalah satu hal yang wajib. Maka jangan sampai meninggalkan kewajiban hanya untuk mengejar sesuatu yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun yang kedua berkaitan dengan sebagian ikhwah hunjing, yakni asatidzah yang tidak salafi. Jadi istilah satu hal ya akhi yang perlu dipahami. Salafi itu bukan organisasi. Salafi itu bukan partai. Salafi itu bukan bendera. Salafi itu bukan yayasan. Salafi itu bukan pesantren. Salafi itu adalah menisbahkan diri kepada salaf. Wassalafu itu adalah para sahabat. Para sahabat Nabi SAW, orang yang terdahulu dalam agama Islam ini. Para sahabat. Salafi maksudnya adalah orang yang menisbahkan dirinya, orang yang berusaha, berjuang untuk agar dia dalam hidup beragamaannya, dia itu bisa mengikuti jejak para sahabat-sahabat yang mulia. Ini para sahabat-sahabat yang mulia. Itu yang pertama. Sehingga Anda katakan, gak mesti asatidzah yang di Muhammadiyah kemudian gak salafi. Gak mesti kemudian asatidzah yang di Persis kemudian gak salafi. Bisa jadi beliau itu masih di organisasi itu, tapi orangnya benar-benar berusaha untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para ulama sampai para sahabat, dan mengamalkan, menyampaikan kepada kita. Jangan terkungkung dengan satu dua sosok. Kalau enggak mereka berarti enggak. Itu yang pertama yang difahami tentang masalah ini. Yang kedua tentang masalah menggunjing. Enggak jelas maksud antum dengan menggunjing itu apa. Kalau yang maksud menggunjing itu adalah membahas tentang ilmu yang disampaikan. Ustadz kemarin itu loh, Ustadz yang ngajar di masjid kemarin itu loh, ngomong begini. Kayaknya kok nggak tepat ya. Ini kemudian mendiskusikan pendapat beliau. Pendapat beliau kemarin ada pengajian ini didiskusikan. Kemarin itu loh katanya ngomongnya begini, padahal yang setahu saya itu kan begini. Oh, anak pernah ikut ceramahnya Ustadz Fulan begini. Kalau itu nggak ada masalah, karena sebenarnya itu nggak gunjing, itu membahas masalah ilmiah. Itu pembahasan masalah ilmiah. Yang kedua, tapi kalau kemudian antum itu membahas hal-hal yang itu tidak ada kaitannya dengan masalah ilmiah, Ustadz yang ini, Ustadz yang unu, Fulan yang ini, kiai semacam itu, sebaiknya tinggalkanlah. Karena sesuatu itu tidak ada kaitannya dengan syar'i.
karena sesuatu yang tidak ada kaitan dengan syar'i. Kalau memang itu berkaitan dengan syar'i, dengan syariat, maka silahkan dilanjutkan untuk sebagai satu bahan diskusi ilmiah. Tapi kalau memang itu tidak ada kaitan dengan syar'i, kaitannya dengan hal-hal yang lain, maka tinggalkanlah. Karena dia adalah seorang muslim. Seorang muslim. Ingat, dalil-dalil yang ada dalam masalah-masalah adab dan akhlak itu bukan hanya untuk yang semanhaj, tapi itu adalah untuk semua kaum muslimin. Selagi dia itu masih dalam barisan seorang muslim. Bukankah ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah? Jadi engkau nyebut-nyebut tentang saudaramu yang dia itu benci kalau engkau sebut-sebut dia, dan tidak ada masalah secara syar'i. Saudara muslim, mau dari bendera manapun, mau dari ini, mau dari itu. Yang kalau mau dibahas, bahaslah titik syar'inya, bahaslah titik ilmiahnya, sehingga kita tidak ngunjing orangnya, tapi membahas masalah-masalah ilmiah yang sedang dibahasnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Kita kembali lanjut membacakan lagi pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kami dari hamba Allah di Sumatera Barat, Ustadz. ya. Ustadz, Ana punya 2 kakak yang saat ini berstatus menjanda. Ana ingin sekali kakak saya menikah dan mempunyai suami. Apa yang harus Ana lakukan, Ustadz? Karena kakak Ana ini belum mengenal sunnah. Apakah Ana memberanikan menjodohkannya dengan ikhwan yang sudah mengaji? Syukran, Ustadz. Ya akhi, cita-cita antum mulia, yaitu kasihan pada kakak itu kakak perempuan ya kalau di bahasa Sumatera ya. Kasihan pada kakak atau dalam bahasa orang Jawa itu mbak gitu ya, yang menjanda ditinggal wafat oleh suaminya. Kita ingin untuk menolongnya. Maka Anda katakan cita-cita antum sangat mulia tatkala ingin untuk menolongnya. Dan usahakan bukan sekedar sembarang suami. Usahakan itu adalah agar nanti setelah nikah kakak itu ikut ngaji yang sekarang belum ngaji. Bagaimana caranya? Dari 2 sisi ya akhi. Dari 2 sisi. Usahakan dari 2 sisi. Yang pertama, antum sendiri ngomong sama kakak, kak tak carikan suami ya dari teman-temanku lah. Kakak kan ngerti toh kalau antum itu ngaji jadi teman-temanku. Tapi ya nanti kakak berubah ben konco-koncoku teman-temanku yang tak tawari itu mau ya kakak hijrah, kakak ikut ngaji lah ben nanti teman-temanku itu mau. Dari sisi kakaknya, ben biarkan beliau kakak itu ngaji awalnya niat mencari jodoh, sudahlah biarin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala nanti berjalannya waktu setelah ngerti nikmatnya sunnah, setelah ngerti nikmatnya hidayah, nikmatnya ilmu, akan ngerti dan akan membenahi sendiri insyaallah. Itu dari sisi kakak ya. Yang kedua dari sisi ikhwan. Monggo silahkan mencarikan jodoh dari sisi ikhwannya, dan itu wajar. Mosok kita carikan jodoh orang preman ini ya. Jadi itu, tapi kasih tahu kondisi kakak sekarang. Akhi, kakak saya itu masih awam tapi sudah mulai ngaji. Bener toh? Memang kakaknya udah mulai ngaji. Jadi sudah mulai ngaji, tapi belum ngerti apa-apa, masih butuh dibimbing macam-macamnya. Jadi semacam itu. Sehingga kita mengarahkan kakak ke arah yang baik, kita nawarkan kepada teman-teman juga nggak salah, karena memang kakak memang berubah ke arah yang baik. Memang sulit, si malakama kalau itu nggak dilakukan dari 2 sisi. Kalau kakaknya itu misalkan benar-benar nggak ngaji, ya gak jilbaban, yo gak ngerti hukum sama sekali, gak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dicarikan ikhwan. Ya ikhwan ini gak ada yang mau loh ya. Kalau dicarikan orang awam, orang yang gak ngaji misalkan begitu, bisa jadi itu malah jodohnya. Tapi siapa yang jamin kalau memang itu nanti jodohnya akan kembali ke arah yang lebih baik. Wallahu alam. Jadi lakukan 2 sisi.
dari sisi kakak, arahkan, dibina, dididik, gitu ya, didakwai. Gak apa-apa untuk sementara alasannya itu alasan mau nikah. Yang kedua, dari sisi ikhwan itu, sampaikan apa adanya. Kalau enggak, itu nanti masuk dalam hukum menipu calon suami atau calon istri. Karena terus terangan di dalam dia itu menyampaikan fakta yang ada. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustaz, jazakallahu atas jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir Ustaz yang mungkin kita bisa bacakan dari hamba Allah di Kalimantan Barat Ustaz. Ustaz, Anda punya kakak yang mempunyai kebiasaan meminta tolong ke saya soal finansial. Namun saya berpikir sebenarnya saya mau mengajarkan kakak saya ini agar tidak mudah meminta-minta. ya. Apalagi kadang saat dia tidak ada uang, suka menuliskan status di status WhatsApp-nya yang kadang membuat saya dan keluarga malu, Ustaz. Bagaimana solusinya, Ustaz? Pertamanya, memang ada tipikal orang-orang semacam itu. Males kerja, senengane minta, gitu ya. Kalau nggak dikasih, kemudian ngumbar. Ya zaman sekarang itu ngumbar itu kan kewampang. Di status WA geger dunia. Lah, nasihat anak, cobalah dirembuk sama keluarga. Gimana caranya agar kakak itu tidak semacam itu lagi. Jadi tidak semacam itu lagi. Ya mungkin dicarikan pekerjaan atau apalah. Kondisi sekarang itu berbuat begitu itu kenapa? Jadi berbuat begitu itu kenapa? Itu nanti menyelamatkan dari dua sisi. Sisi yang pertama menyelamatkan sisi kakak itu untuk tidak minta-minta lagi. Jadi untuk tidak minta-minta lagi. Karena dia sekarang sudah punya pekerjaan, sudah punya pendapatan, sudah punya penghasilan. Yang kedua, menyelamatkan keluarga dari aib. Kan dia umbar-umbar itu. Menyelamatkan keluarga dari aib karena diumbar-umbar status WA, status ini, status itu. Itu yang pertama. Ini. Entah dicarikan pekerjaan, entah ini, entah itu. Dirembuk sama keluarga besar bagaimana nangani kakak yang satu ini. Yang kedua, nasihati. Ya, dinasihati. Dicarikan solusi, itu yang pertama, sambil dinasihati. Ini, dinasihati bahwasanya hidup itu kalau nuruti butuh cukup insyaallah. Nek nuruti pengen sebanyak apapun nggak cukup. Kalau nuruti butuh tok jadi cukup, tapi kalau nuruti pengen siapa yang bisa nuruti jadi keinginan diri. Lah. Kemudian yang kedua, kalau memang itu sudah dilakukan dan mentok, memang dasari malah males. Kadang-kadang orang itu mau kerja nggak mau, tapi kepinginnya punya duit. Semacam itu, kemudian nasihat anak jangan dikucur dengan uang, karena itu menjadikan dia nggak mandiri. Jadi menjadikan dia itu tidak mandiri. Kalau memang dinasihati yang lembut gak bisa, kadang-kadang memang perlu menggunakan bahasa-bahasa agak kasar dikit. Jadi untuk memberikan pelajaran agar dia itu mampu untuk mandiri. Lah, untuk kemudian dia status-status di WA, sudahlah, jangan jadi gubris. Jadi orang-orang kadang-kadang yang semacam itu semakin digubris, semakin ramai, semakin didiamkan, semakin nggak ada masalah. Ustaz anggap aja orang nggak ngerti, jadi anggap aja orang nggak tahu. Jadi dan kalau memang orang itu akan tahu kok. Sebenarnya orang itu akan tahu kok. Siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi siapa yang bermasalah, siapa yang tidak. Orang itu tahu. Jadi dan masyarakat itu juga mengetahui. Jadi intinya adalah bagaimana caranya agar kakak itu mendapatkan maslahat yang terbaik dengan cara dia itu bisa meninggalkan jadi perbuatan jeleknya itu minta-minta itu, dan dia itu bisa mendapatkan pendapatan penghasilan yang memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan.
Wallahu alam bissawab. Nah, Baik Ustadz, jazakallah khair atas jawabannya. Jawaban Ustadz sekaligus merupakan pertanyaan terakhir yang kita bacakan di program kita Konsultasi Keluarga Muslim pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan jazakallah khair kepada para penonton juga yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Insya Allah pertanyaan tersebut akan kami tanyakan di pertemuan kami di pekan depan masih bersama dengan Al-Ustadz Ahmad Sabik Hafidhahullah Ta'ala. Baik, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan undur diri. Terima kasih juga kepada semua, kepada Ustadz atas waktunya. Semoga program ini membawa manfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.